Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjutkan materinya tentang model soal ya, yang pasti keluar. Nah, di video ini akan saya jelaskan beberapa poin. Yang penting kalian harus coba sendiri. Nah, yang pertama, ini ada 12 soal prediksi ya, sesuai kisi-kisi. Jadi udah saya sesuaikan dengan soal asli 2024 ya. Kemudian ada soal boleh dicoba. Yang ketiga itu bobotnya udah disesuaikan ya. Jadi udah saya sesuaikan. Kalau orang matematik pasti tahu apa yang harus dibuat ya. Kemudian selanjutnya Instagramnya kalau mau pengen update info, nah ini bisa di follow kalau mau aja ya. Selanjutnya waktunya 12 menit dan file PDF-nya ada di kolom deskripsi. Jadi nanti ambil aja. Oke, kita langsung saja nomor 1. 4, 10, 22, 4 titik-titik. Ini bukan saya yang bikin soal ya. Jadi yang pertama diapain? Yang paling awal biasa ya. Ini kalau ada yang berkurang nggak? Ternyata dia naik semua. Ini naik semua. Berarti mau nggak mau harus coba salah satunya. Ini plus berapa ini? Plus 6. Ini plus 12. Nah ini udah kebaca nih. 6, 12. Ini kan dikali 2 ya. Nah ini berapa ini? 46 dikurangi 22 berapa? Plus 24 ya. Nah, berarti ini kali 2 ya. Nah, berarti kali 2 berapa? 48. Iya enggak? 48. Berarti ditambahin. 46 tambah 48 berapa? 94. Nah, 94 tuh jawabannya cuma D. Nah, terus yang selanjutnya diapain? Ya, dicoba-coba kalau mau. Cuman kalau udah yakin langsung aja di jawabannya. Ini bukan saya yang bikin soal, oke? Nah, kalau dilihat di sini ternyata modelnya dia ditambahin terus dia ngulang lagi, Bro. Nah, ini plus 6. Nah, ini plus 22 ya. 12 ya. Nah, plus 12. Berarti tambahin berapa? 24. Tambah 24 ya. 23 tambah 24, 49. 47 ya. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor 2. Nomor 2, kalau dilihat langsung ada yang curiga ya. Ya ini curiga nggak curiga terserah kamunya nanti gimana ngelihatnya. Kalau aku udah langsung curiga nih, wah ini udah satu 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 berarti kemungkinan besar lompat-lompat ya. Ini lompat, nah ini satu, ini satu, ini satu. Jadi nanti ada ini bilangan, terus di sini satu, gitu bro. Nah selanjutnya yang lompat selanjutnya satu ke dua, dua ke empat dikali dua kayaknya. Ini dikali dua, ini kali dua, berarti ini dikali dua otomatis. Jadi 4 dikali 2 berapa? 8 ya. Jadi jawabannya D. Kalau punya opsi lain coba deh ditulis di kolom deskripsi ya. Kali aja jawabannya saya beda gitu. Kemudian nomor 3. Nomor 3 kayak gini diapain? Ini soal seperti ini kalian tergantung keyakinan kalian masing-masing ya. Kalau pede dengan jawaban kalian nggak apa-apa caranya ya. Kalau aku lihatnya udah otomatis nih. Oh ini dibagi 10 semua nih. Jadi 4 dibagi 10 ditambah 8 dibagi 10. Kemudian, oh ini dikali ya, sorry. Nah, kemudian ditambahin, ini tuh 5 per 10 dikali 7 per 10. 0,7 itu dibagi 10 semua. Jadi kalau kayak gini apain? Atas kali atas, bawah kali bawah ya. 4 kali 8, 32 dibagi 100 ditambah 5 kali 7, 35 ya, dibagi 100. Nah, kalau penyebutnya udah sama, 100, tinggal atasnya yang dijumlahkan. Jadi 67 ya, 67. Jadi 67 dibagi 100 berapa? 0,67 ya. Di belakang koma ada 2 angka ya. Nah, ini lompat 1, 2. Nah, di sini koma 0 ya. Jawabannya B, nomor 3B ya. Yang nomor 4 boleh langsung dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan habis itu dikuadratin. Kalau aku tadi ngeceknya dibuat pecahan dulu. Jadi 5 per 10 tambah 6 per 10 ya, nanti dikuadratin. Karena penyebutnya udah sama, ini 10, atasnya tinggal jumlahkan. Jadi 11. Nah, ini kan dikuadratin. 11 dikuadratin itu 121 ya. Dibagi 10 dikuadratin itu 100. Jadinya 1,21 ya. Ini 1, 2, nah kayak gini bro ya, 1,21. Jawabannya D. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini gimana nih modelnya? Ini tetap, terus yang ini ternyata dicerminkan bro. Ini dicerminkan. Nah ini dicerminkan. Nah berarti ini nolnya tetap bulat.
terus dicerminkan ya. Nah, jangan lupa, awalnya nggak ada lingkaran, ada lingkaran. Berarti yang nggak ada lingkaran ini dicoret. Nah, kalau kalian bikin A, B, C, D ya, kan ini kan di layar. A, B, C, D, E, B, E. Nah, otomatis kalian yang C dicoret gitu ya. E dicoret. Nggak ada lingkarannya kan. Nah, kemudian dia dicerminkan. Berarti otomatis dia kebalik bro. Cerminkan kayak gini. Berarti nanti ini kebalik. Nah, ini paling tepat itu antara B sama E ya. Nah, ini ada buletannya kosong, awalnya nggak bulat, tetap ya. Jadi ini nggak mungkin, yang A nggak mungkin, di sini A nggak mungkin. Antara B sama D. B sama D kita perhatikan, bedanya apa? Nah, yang D ini tetap bentuknya awalnya bentuk begini ya. Nah, ini tetap bentuk begini. Jadi harusnya kan dicerminkan. Jadi yang paling tepat B. Selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 gimana bro? Nah, ini tetap ya, tetap. Nah, ini tetap juga ya. Nah, ini awalnya nggak ada lingkaran, jadi ada lingkaran dengan warna hitam. Nah, ini bukan lingkaran, ini bukan lingkaran, ini bukan lingkaran. Berarti antara B sama C, B sama C. Tetap ya, kayak gini tetap, oke, tetap. Ini tetap, tinggal R-nya nih. R-nya dia ini kalau saya lihat, ini tuh dia diputar ke sini ya. Nah, ini diputar ke sini. Jadi jawabannya itu yang paling tepat itu yang B ya. Kalau R nggak mungkin ya, yang ini nggak mungkin ya. Ini persepsiku ya, kayaknya B. Nomor 7. Hubungan yang benar untuk kedua kuantitas di atas adalah, nah P ini 0,57% dikali ya, maksudnya kalau dari itu dikali 6,54. Nah, sementara Q-nya itu sama dengan 6,54% dikali 0,573. Nah, bedanya apa di sini? Bedanya itu 573 ya. Nah, bedanya dia lebih besar deh. Yang ini sama ini sama ya. Ini sama ini sama ya. Karena persen juga udah kita abaikan aja persennya. Nah, tinggal 0,57 sama 0,573. Berarti Q-nya itu lebih besar, bro. Q-nya itu lebih besar daripada P. Nah, ada nggak? Q-nya lebih besar daripada P atau P lebih kecil daripada Q? Nah, P lebih kecil daripada Q. Q-nya lebih besar daripada P. Jawabannya B. Nomor 8, sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap menempuh jarak 60 km dalam waktu 40 menit. Berapa waktu yang diperlukan kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 140? Jadi di sini ada jarak dengan waktu. Lihat di sini, perhatikan kalau 60, waktunya 45 menit. Nah, lihat dari sini jawabannya bentuknya jam ya. Berarti ini 45, kalau dijadiin jam dibagi 60 ya. Nah, bisa nggak? Ini kalau masih bisa diperkecil, perkecil aja. Dibagi 15, 3 ya. Dibagi 15 berapa? 4 ya. Nah, 4. Jadi 3/4. Jadi di sini boleh diganti dengan 3/4. Kemudian kalau 140 km itu berapa? Misalkan Y. Nah, lihat. Semakin besar, ini kan nambah nih. Nambah jaraknya otomatis waktunya semakin lama ya. Misalkan kamu sini dari Jakarta ke Bekasi, itu misalkan setengah jam. Jakarta ke Bogor makin lama, maka waktunya itu makin lama juga ya. Jadi plus juga. Nah, karena senilai berarti diapain? Senilai dikali silang ya. Udah aku pernah jelasin. Nah, kayak gini bro. Jadi 60 kali Y sama dengan 140 dikali 3/4. Nah, kalau perhitungan kayak gini gimana bro? Jadi Y sama dengan 140. Ini dikali ya. 3/4 dibagi sama 60. Nah, boleh ini pembagian ini taruh di bawahnya boleh ya. Atau 40 kali 3 dibagi 60 kali 4. Nah, ini sebenarnya materi SD kelas 6 ya. Jadi pembagian ini pindah ke kanan, ini dikalikan boleh. Nah, tinggal dicoret-coret. Nah, pelan-pelan bro. Ini dibagi 2, 7 dibagi 2, 2. Nah, ini 6 dibagi 3 ya, 2. Nah, sisanya 7 dibagi 4 ya. 7 dibagi 4. 7 dibagi 4. Nah, 7 dibagi 4.
Dikali berapa sama dengan 7? Dikali 1 sisa 3 ya. Nah, jadi 1 jam 3/4 jam. Nah, ini jamnya dijadiin menit. Berarti 1 jam ditambah 3/4, kalau dijadiin menit dikali 60 ya. Nah, dibagi lagi berapa ini? 15. 3 dikali 15 45. Jadi 1 jam 45 menit. Oke. Jadi jawabannya C ya. Nomor 9. Nah, ini tentang bukan silogisme sih, ini persamaan ya. Juru masak itu dengan telaten menyiapkan masakan istimewa untuk para tamu di pesta malam ini. Kalimat yang sama dengan kalimat di atas adalah titik-titik. Jadi ini hubungannya juru masak dengan menyiapkan masakan ya, menyiapkan masakan istimewa. Kalau juru masak ini bikin masakan ya. Nah, ini yang paling tepat itu jawabannya apoteker ya. Apoteker meracik obat. Nah, ini menurutku paling tepat jawabannya B. Jadi jawabannya B ya. Kalau pilot mengendalikan, tapi dia bukan meracik ya. Dokter bekerja sama dengan perawat untuk merawat ya. Enggak kurang tepat. Kalau menurutku jawabannya B ya. Selanjutnya yang nomor 10. Dalam suatu bursa lowongan kerja, perguruan tinggi mengharuskan agar mahasiswa semester akhir menentukan pilihan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa hanya boleh melamar 2-4. Jadi yang pertama itu 2-4 ya. Kemudian yang kedua, perusahaan yang dapat dipilih adalah bank penerbangan ya, langsung aja terbang gitu ya. Ini kalau kalian nyoret-coret ya, agen minyak, terus apalagi komunikasi, kemudian otomotif. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mahasiswa yang melamar bank harus juga melamar agen travel. Jadi bank sama agen itu harus demikian pula sebaliknya. Jadi dua-duanya harus diambil kalau ambil salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, ini ketiga, bank sama agen ya. Agen. Ini harus dua-duanya. Yang 4, mahasiswa boleh melamar ke perminyakan atau telekomunikasi, tetapi tidak keduanya. Jadi salah satu, minyak sama komunikasi ya. Komunikasi itu satu-satu ya. Salah satu doang. Terus 5 apa? Minyak dan penerbangan tidak boleh dilamar oleh mahasiswa yang sama. Ya sama juga nih, minyak, penerbangan itu salah satu. Nah, jika dalam bursa tersebut seorang mahasiswa melamar ke telekomunikasi. Nah, perusahaan lain yang dilamar lagi adalah telekomunikasi udah, berarti minyak nggak mungkin ya. Minyak nggak mungkin. Nah, kayak gitu bro. Sisanya B, C sama D. Minyak nggak mungkin udah. Terus apalagi? Dia bank, agen harus dua-duanya. Nah, berarti kalau bank ini ada agen, berarti harus ada banknya dong, ya nggak? Berarti ini nggak mungkin. C, bank. Nah, di sini nggak ada agen, berarti nggak mungkin. Nah, berarti bank, penerbangan sama agen. Jadi jawabannya B. Karena bank sama agen harus diambil dua-duanya. Oke? Sebenarnya simple, cuman bacanya itu agak ribet. Cuman kalau waktunya terlalu mepet, mending di skip aja. Ini menurutku loh ya. Menurut kamu kalau bisa sih nggak apa-apa. Daripada buang-buang waktu kan. Selanjutnya, yang nomor 11. Dari data tabel atas, bulan apa yang memiliki selisih harga kopi terbesar antara kopi A dan kopi B? Nah, ini ya mau nggak mau manual bro. 14 dikurangi, tinggal ini udah sama ya. Tinggal 500 dikurangi 200 berapa? 300. Ini berapa ini? Selisihnya berarti 600 ya. 600, ini 100. Yang ini 200 ya. Tinggal dikurangin aja. Ini 500. Berarti yang paling besar Februari. Jadi jawabannya B ya. Oke, yang terakhir. Tentang silogisme ini 3 premis ya.
Nah, kalian kalau lihat-lihat begini diapain ya enaknya? Semua siswa, terus di sini ada lebih spesifik ya, siswa yang pandai berbahasa Inggris. Nah, mau nggak mau kalau ada semua boleh dicoret ya. Ini semua. Ini secara kasarnya boleh dicoret ya. Nah, siswa yang pandai berbahasa Inggris, siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Terus siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Nah, ini secara nggak langsung ada premisi yang sama nih. Ini gemar berdiskusi ini harusnya dibuang. Ya, gemar berdiskusi ini enggak. Ini enggak ya, gemar berdiskusi. Berarti kemungkinan jawabannya yang A. Nah, ini secara logika begitu. Cuman kalau kalian coba deh baca deh. Sebagian siswa yang tidak pandai berdebat. Nah, tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Tapi pandai berbahasa Inggris. Oke, jadi jawabannya A. Nah, ini aku udah pernah bikinin ya. Kalau ada yang sama boleh dicoret ya di tentang video sisiologisme. Baiklah, gitu aja. Makasih udah nonton. Jangan lupa ditonton di playlistnya ya. Nah, ini kunci jawabannya. Kemudian ini boleh dicoba. Thank you. Wassalamualaikum.